Kembali lagi bersama saya Nova Rafif. Sini saya akan menjelaskan dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Pengertian dan komposisi atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi sampai ketinggian 1000 km. Terdiri dari gas, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, uap air, argon, neon, dan helium. Lapisan atmosfer. Berdasarkan temperatur. Yang pertama, stratosfer. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi dan menempati lapisan atmosfer terendah. Yang kedua, stratosfer. Lapisan kedua atmosfer yang bersuhu dingin dan hanya mengandung ozon. Lapisan ini dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan isotermal dan lapisan inversi. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat. Yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan termosfer di bumi yang berada persis di atas mesosfer dan di bawah eksosfer. Yang kelima, eksosfer. Salah satu dari 5 lapisan atmosfer yang jaraknya paling jauh dengan bumi. Berdasarkan jenis dan kondisi gas. Yang pertama, lapisan ozon. Lapisan di atmosfer yang pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan yang mengandung molekul-molekul ozon. Yang kedua, lapisan ionosfer. Bagian atmosfer yang terionisasi oleh radiasi matahari. Ionosfer terdiri atas 3 lapisan. Pertama, lapisan D, berada pada ketinggian 60-120 km. Lapisan E, berada pada ketinggian 120-180 km. Lapisan F, berada pada ketinggian 180-600 km. Manfaat atmosfer. Yang pertama, melindungi bumi terhadap meteor yang jatuh. Yang kedua, menyediakan gas-gas penting bagi kehidupan. Yang ketiga, melakukan pemantulan buatan. Yang keempat, menjaga suhu bumi tetap nyaman. Cuaca dan iklim serta unsurnya. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat dan daerah yang sempit. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada daerah luas pada waktu lama. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, temperatur suhu. Suhu tertinggi di muka bumi adalah daerah tropis, 27 derajat Celcius, dan terendah di kutub 0 derajat Celcius. 2. Tekanan udara. Tekanan udara berbeda-beda di suatu tempat dan lainnya, terutama karena perbedaan pemanasan. 3. Angin. Diukur menggunakan alat anemometer yang diketahui arahnya pada panah atau kantong angin. 4. Kelembapan udara. Udara yang jenuh, uap air memiliki kelembapan maksimal udara yang mengandung sejumlah uap air, dinamakan kelembapan absolut. Yang kelima, awan. Udara jenuh plus uap air akan mengalami pendinginan, proses kondensasi dan membentuk titik-titik air yang disebut awan. 6. Curah hujan. Banyak air hujan atau kristal es yang jatuh di permukaan bumi. Diukur dengan abrometer. Proses jatuhnya ada 3, yaitu orografis, konveksi, dan eron. 7. Massa udara. Kumpulan udara pada daerah luas dengan ciri-ciri sama. Pola gerakan udara dan kaitannya dengan kehidupan. Yang pertama, konveksi. Gerak panas yang merambat di udara secara vertikal. Kedua, adveksi. Proses perpindahan panas, kelembapan, dan salinitas oleh angin atau arus air secara horizontal. Yang ketiga, turbulensi. Gerak panas yang merambat di udara secara tidak beraturan dan berputar-putar. 4. Turdestron. Fenomena cuaca yang ditandai dengan adanya petir dan guntur yang merupakan hasil pelepasan muatan listrik di dalam awan cumulonimbus. Yang kelima, tornado. Kolam udara berputar kencang yang menyentuh tanah dan biasanya menempel pada dasar badai petir. Siklon, antisiklon, dan daerah konveksi antartropis. Pertama, siklon. Sistem angin yang berputar berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara di sekitar pusat tekanan rendah. Yang kedua, antisiklon. Wilayah yang bertekanan tinggi di atmosfer yang ditandai dengan aliran air yang turun dan bergerak searah jarum jam di belahan bumi utara berlawanan dengan jarum jam di belahan bumi selatan. 3. Siklon tropis. Sistem tekanan rendah yang berputar. Terbentuk di atas lautan tropis dan memiliki angin kencang yang signifikan. 4. Daerah konvergensi antar tropis. Suatu zona atau wilayah memiliki suhu tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pola angin dan curah hujan
di Indonesia. Yang pertama, angin muson. Iklim yang tidak ditandai oleh pergantian arah angin dan musim penghujan atau kemarau selang lebih kurang 6 bulan. Mengikuti proses matahari, posisi matahari pada bulan Juni dan Desember. 2. Angin lokal. Angin yang bertiup dalam suatu tempat atau wilayah karena perbedaan tekanan udara akibat pemanasan matahari. Angin lokal tertiup pada daerah yang tidak begitu luas dan arah tiupan sering berubah. Dampak cuaca dan iklim. Yang pertama, klasifikasi letak lintang geografis. Klasifikasi Köppen, klasifikasi Ferguson, klasifikasi Oldeman, ketinggian tempat dan iklim. Layanan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pertama, mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Yang kedua, menyediakan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geografis kepada masyarakat dengan tingkat akurasi tinggi dan tepat waktu. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional. Yang keempat, melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.